Sahabat, kembali lagi bersama saya di Love Message, kabar sukacita yang Tuhan berikan di setiap harinya kepada kita. Hari ini saya ingin berbicara tentang satu untuk semua, one for all. Di dalam 1 Timotius 2 ayat 4 dikatakan, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Sahabat, pernah nggak kita berpikir untuk mendoakan seorang teman, sahabat, keluarga yang belum mengenal Tuhan untuk bisa mengetahui siapa juru selamatnya dan mengenal keselamatannya? Atau adakah tindakan kita yang bisa memberkati seseorang tersebut untuk bisa mengenal dari diri kita lah siapa itu Tuhan Yesus dan siapa juru selamat yang hidup itu? Tidak sedikit orang Kristen yang mempunyai perasaan cuek dan tidak peduli kepada sesamanya. Bagaimana orang bisa mengenal siapa juru selamat dunia, siapa Tuhan yang hidup, sedangkan diri kita sendiri masih cuek kepada sesama kita? Bahkan membuat orang-orang yang di sekitar kita membenci dengan kita karena sifat kita tidak sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus menghendaki semua orang untuk bisa selamat dan memasuki sampai kehidupan kekal. Tetapi kenapa kita sampai sekarang masih cuek dan tidak peduli kepada sesama kita? Sahabat, di Perjanjian Baru pada waktu itu Tuhan memakai seorang yang bernama Saulus. Dia adalah seorang yang jahat, pembunuh orang Kristen pada waktu itu. Dan sekarang Paulus adalah rasul terbesar dan rasul yang luar biasa yang dipakai Tuhan, sehingga sampai saat ini kita bisa mengetahui Tuhan yang hidup dan juru selamat yang hidup. Kalau kita melihat backgroundnya Paulus, dia adalah pembunuh orang Kristen dan dia mengajarkan yang sesat tentang Tuhan Yesus itu sendiri. Intinya pada waktu dia menjumpai orang Kristen, yang dalam pikiran Paulus pada waktu itu adalah membunuh orang Kristen. Jangan sampai orang Kristen itu hidup. Pada waktu itu Paulus berlanjut perjalanan ke Damsyik dan dia berencana untuk membunuh orang-orang Kristen pada waktu itu. Tiba-tiba dia mendengar suara dan ternyata yang memanggil dia adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Tuhan ingin semuanya itu menerima keselamatan. Karena Tuhan sayang kepada Paulus, makanya dia cegah jangan sampai keselamatan itu hilang daripada kehidupan Paulus. Makanya dia panggil supaya dia cepat untuk bertobat dan menerima keselamatan itu. Begitu besar kasih Tuhan kepada setiap manusia. Paulus aja seorang pembunuh, Tuhan sangat sayang. Apalagi orang-orang yang di luar non-Kristen, orang-orang yang di luar Kristen, Tuhan sangat sayang kepada siapapun. Tuhan tidak pernah memandang rupa. Asal kita menerima dan taat dan mengikuti semuanya apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Saya percaya keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita tidak akan pernah sia-sia yang telah dia berikan pada waktu dia mati di atas kayu salib. Kristen adalah pengikut Kristus. Semua karakter Tuhan harus kita ikuti. Kalau Tuhan suka menginjil, kita harus menginjil. Kalau Tuhan suka menolong, kita harus menolong. Kalau Tuhan suka membantu, kita harus membantu. Pokoknya semuanya itu harus sesuai dengan karakter Tuhan. Dan kalau Tuhan ingin semua anak-anaknya diselamatkan, berarti kita mengerti perasaannya Tuhan dan kita layak disebut anak-anak kesayangan Tuhan. Mulailah dari sekarang untuk membawa teman, saudara, keluarga kita yang belum mengenal Tuhan supaya mereka mengetahui kasih Tuhan itu begitu besar kepada setiap kita, kepada orang-orang di sekitar kita. Kalau kita bisa diselamatkan, berarti orang lain bisa diselamatkan. Mulai sekarang kita harus bisa belajar untuk tidak cuek dan harus peduli kepada siapapun. Pesan saya, kalau Tuhan Yesus mau menyelamatkan orang lain tanpa memandang rupa, tanpa melihat background apapun, tanpa melihat kepribadian seseorang tersebut, seharusnya kita anak-anaknya sama seperti perasaan Tuhan. Tidak ada bedanya dan kita harus sesuai dengan karakter Tuhan, sesuai dengan panggilannya. Ingat, Tuhan Yesus datang bukan untuk hanya kita saja, tapi untuk semua orang. Demikian video yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.
God bless you.